Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Kali ini aku ingin mereview sebuah buku karya dari Carl Jung atau Carl Gustav Jung, sebuah buku psikologi sepanjang masa, psikologi dan agama. Bisa dilihat dari desain covernya, ada gambar dari penulis Jung. Carl Gustav Jung, buku psikologi sepanjang masa, psikologi dan agama, uraian psikologi perihal dogma dan simbol, terbitan Irtisot. Bagian depan, bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbit. Di bagian belakang ada gambar beliau dan ada sinopsis dari bukunya. Penerbit Diva Press mungkin cabang Irtisot ini cabangnya dari Diva Press. Mungkin teman-teman yang tahu Irtisot ini apa bisa ditulis di kolom komentar. Sebuah buku psikologi. Untuk bagian depannya, dari cover dan juga tulisannya mengkilap-kilap gini, glowing. Untuk bagian dalam bukunya, psikologi dan agama, diterjemahkan dari buku Psychology and Religion, terbitan Yale University Press, New Haven, Connecticut, tahun 1938. Terbit cetakan kedua Mei 2017. Tebal halaman 236 halaman dengan ukuran buku 14 x 20 cm. Ini. Dan untuk harga dari bukunya, kemarin aku beli buku ini diskon 40.000 di pameran buku Ponorogo, sama buku-buku yang kemarin saya review juga. Untuk daftar isinya ada tiga bab. Yang pertama, otonomi pemikiran bawah sadar. Yang kedua, dogma dan simbol-simbol alamiah. Yang ketiga, sejarah dan psikologi simbol alamiah. Dan bagian belakang ada tentang Carl Gustav Jung, halaman 225. Nah, buku ini dari isinya, setelah saya baca, bab pertama kan otonomi pemikiran bawah sadar. Bab pertama ini pengantar ringan dari Carl Gustav Jung terkait dalam bukunya ini, psikologi dan agama, yang bab pertama. Nah, bab kedua berbicara atau menjelaskan tentang fakta-fakta tentang dogma dan simbol-simbol di alam bawah sadar kita. Di bab ketiga nanti menjelaskan tentang sejarah dan simbol religi dari alam bawah sadar kita. Carl Gustav Jung di bukunya ini nanti berbicara dengan beberapa pasien, 2 atau 3 pasien. Mungkin juga kita akan diposisikan sebagai pasien yang membaca buku ini. Nah, di buku ini beliau menjabarkan apa itu psikologi dan apa itu neurosis. Penjelasannya bisa teman-teman googling di internet, atau secara singkatnya menurut pendapatku
yang aku pahami, neurosis adalah kelainan seseorang di alam bawah sadar yang tidak ia sadari. Ini namanya alam bawah sadar yang tidak disadari lah. Ya, neurosis ini adalah gangguan jiwa ringan di alam bawah sadar kita. Nah, ketidaksadaran dari seseorang ini yang mengalami neurosis ada kaitannya dengan psikologi dan agama. Nah, nanti beliau menjabarkan di buku ini ketidaksadaran ini apa saja yang dialami pasien-pasiennya. Selain berbicara neurosis, beliau Carl Jung berbicara tentang mimpi dan makna-makna mimpi. Nah, ada seorang pasien yang dimintai beliau menulis atau menerangkan 400 mimpi yang nanti beliau mengambil beberapa mimpi-mimpi ini. Nah, dari 400 mimpi ini beliau mengambil 28 mimpi yang nanti akan diartikan oleh Jung atau Carl Gustav Jung, diartikan ditambah dengan opini-opini beliau tentang mimpi dan kaitannya dengan psikologi dan agama. Nah, agama yang diterangkan oleh Jung adalah agama-agama Kristen, Protestan, dan Katolik, dan juga simbol-simbol yang ada pada mimpi dikaitkan dengan para dewa-dewa, baik dewa dewa nggak begitu ingat sih nama-nama dewanya, tapi buku ini nanti diterangkan beberapa dewa-dewa dari Yunani kuno dan dari Barat. Dalam bukunya Carl Jung, Psikologi dan Agama, mungkin juga benar adanya di ajaran Kristen atau Katolik. Menurut apa yang aku pahami, mungkin bisa juga salah. Nah, di ajaran Kristen itu kan ada Trinitas. Trinitas itu 3 kaitan tentang Allah, Tuhan ya, Tuhan dari umat Kristiani. Nah, Trinitas ini adalah penjabaran dari Tuhan, Bapa, Putra Yesus, dan yang satu lagi Roh Kudus. Nah, di buku ini nanti ada satu rangkaian lagi, jadinya 4 rangkaian, kuartinitas kalau nggak salah dalam buku ini bahasanya. Kuartinitas ini yang saya tangkap dalam buku ini benar 3 Trinitas ini, tapi tambah satu lagi, Bapa, Putra Yesus, Roh Kudus, dan ditambah lagi bumi yang berwarna hijau dan biru. Ibaratnya digambarkan bumi karena Bunda Maria atau Maria adalah sosok yang melahirkan Putra Yesus ini. Nah, diibaratkan sebagai buminya. Opiniku tentang buku ini, buku Psikologi dan Agama karya Carl Jung, jujur setelah aku membaca buku ini, pemahamanku tentang buku ini masih mengambang. Dikatakan paham juga enggak, dikatakan enggak paham ya sedikit-sedikit paham ya, pokoknya setengah lah. Yes, pokoknya di tengah-tengah, bisa dikatakan paham dan bisa dikatakan enggak, tapi banyak enggak pahamnya. Dan juga untuk review kali ini saya mohon maaf jika nanti ketika teman-teman dari umat Kristiani atau Protestan dan juga Katolik melihat review saya ini, review dari buku Carl Jung ini, yang tidak sepaham dengan
review buku ini yang aku lakukan. Mohon maaf karena pemahamanku juga masih kurang. Itu saja sih mungkin. Terima kasih jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Satu lagi, baru ingat, dari fisik bukunya, dilihat dari dekat, buku ini tidak begitu rata, dan bagian sini juga ya. Mungkin ada bagian buku-buku yang atau bagian kertas yang lebih panjang, ketika memotong tidak pas, atau mungkin hanya buku ini saja dan cetakan-cetakan yang lainnya baik-baik saja. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.